Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Fatimah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sekalian tanpa kecuali menjadi hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur dalam artian mengakui, meyakini bahwa anugerah dan nikmat yang selama ini kita rasakan dan kita nikmati adalah berasal dari Allah. Bersyukur dalam artian mulut kita, lisan kita gunakan untuk menyatakan Alhamdulillah. Dan bersyukur dengan cara menggunakan, memanfaatkan seluruh anugerah dan nikmat Allah itu untuk kembali digunakan untuk beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syukur. Dan marilah kita senantiasa bersyukur dan bersyukur. Yang masing-masing rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis di antara tugas dan kewajibannya adalah at-tadbir. At-tadbir artinya adalah mengingatkan. Mengingatkan artinya adalah membuat kembali ilmu, ma'rifah, pengetahuan, keyakinan yang kita ketahui dan kita yakini selama ini tentang Islam menjadi bukan dan menjadi tegas dalam ingatan, dan akhirnya adalah mudah-mudahan menjadi lurus dan benar di dalam beramal dan berhidup. At-tadbir bermanfaat karena Allah bermanfaat tanpa Allah ini. Jangan dilakukan hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam rangka mengingatkan ini, saya ingin memberi judul khutbah ini dengan
Jangan membelakangi Al-Quran. Jangan membelakangi Al-Quran. Ada 2 kali Allah mengulang di dalam Al-Quran dengan istilah wara'a zuhurihim. Wara'atnya adalah di belakang, zuhurihim pundak mereka. Itu artinya membelakangi. Jangan dibaca rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hal yang kita sampaikan dan saya ingat. Peringatan yang pertama adalah bahwa Allah telah memberitakan kepada kita bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran terbukti dan masih menantang untuk dibuktikan bahwa tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Jangan dimakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Baqarah. Dalam ayat surat Al-Baqarah ini adalah kedua. Allah berfirman, "Dzalika kitabu la raiba fihi hudan lil-muttaqin." Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di dalam surat Yunus ayat 37 Allah berfirman, "Wa ma kana hadzal Qur'anu an yuqra min dunillah." Tidak patut Al-Quran ini merupakan sesuatu yang diada-ada berasal dari selain Allah. Walakin tafsirul ladzi baina yadayhi. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang pernah ada dan Allah turunkan ke dunia. Wa tafsilul kitab, dan Al-Quran itu adalah merupakan perincian. Rinci kita. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam. Rabbil alamin berasal dari penguasa semesta. Dalam surat As-Sajdah ayat 2 kepada Allah berfirman, "Tanzilul kitabi la raiba fihi." Al-Quran itu adalah sesuatu hal yang Allah turunkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Rabbil alamin. Kembali Allah katakan Al-Quran itu berasal dari penguasa semesta. Allah memberitahu, Allah mengabarkan kewajiban kita orang yang beriman adalah meyakini dan membenarkan. Orang yang ragu berarti bukan orang yang beriman. Apalagi orang yang menolak berarti orang yang tidak beriman. Bagi orang yang beriman, hendaknya poin yang pertama yang saya ingatkan adalah setiap kita harus yakin bahwa Al-Quran adalah benar, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kebatilan di dalamnya. Yang kedua yang saya sampaikan dan saya ingatkan adalah bahwa orang yang kafir kepada Al-Quran, orang yang tidak meyakini Al-Quran, orang yang ragu terhadap kebenaran Al-Quran, apalagi orang yang mengolok-olok dan memusuhi Al-Quran, pasti dia akan merugi. Pasti dia akan merugi. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 99. Allah berfirman, "Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat." Dan sungguh telah kami turunkan ayat-ayat yang rinci, yang jelas, yang gamblang. Lalu kata Allah, "Wa ma yaqulu biha illa al-fasiqun." Tidak ada yang kafir dengan Al-Quran seperti ini kecuali orang-orang yang fasik. Dalam ayat 121 Allah berfirman,
Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka membacanya dengan sesungguhnya. Ulaika yu'minuna bihi, mereka mengimani Al-Quran. Al-Quran berasal dari Allah, mereka baca dan membacanya dengan benar. Kata Allah, mereka akan mengimani. Yang jadi masalah adalah kalau mereka tidak baca Al-Quran, mereka tidak memikirkan Al-Quran, mereka tidak mentadabburi Al-Quran, maka wajar kalau mereka tidak memahami Al-Quran. Setelah itu Allah berfirman, wa man yakfur bihi, barang siapa yang kafir kepada Alkitab, kepada Al-Quran, wa ulaika humul khasirun, maka mereka orang-orang yang merugi. Yang macam-macam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini memberikan kepada kita gambaran yang jelas. Orang yang kafir kepada Al-Quran, orang yang tidak meyakini Al-Quran, orang yang ragu tentang ayat-ayat yang sudah demikian jelas di dalam Al-Quran, mereka oleh Allah disebut fasik. Dan orang yang munafik ini akan termasuk bukan orang yang beruntung, tetapi termasuk orang yang merugi. Yang macam-macam rahmat Allah Subhanahu wa taala, 5 ayat dalam. Dan 2 poin yang telah saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran tidak ada keraguan. Dan yang kedua adalah bahwa jangan kafir kepada Al-Quran. Jangan membelakangi Al-Quran. Jangan mengolok-olok Al-Quran. Jangan menentang Al-Quran. Nanti rugi. Allah memberitahu 1438 tahun yang lalu, orang yang kafir terhadap Al-Quran pasti rugi. Jangan mati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk isi dari apa yang ingin saya sampaikan dari kesan dan tentang judul yang saya sampaikan. Jangan mengulangkan. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 144. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 51. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 23. Dan masih ada 4 ayat berikutnya yang bunyinya sama di dalam bagian ini. Saya ingin perkenalkan, saya ingin sampaikan penjelasan para ulama, tentu sekedar terjemah karena waktu kita adalah sempit. Intinya adalah kita semua harus pandai memahami dan mengerti. Dalam surat An-Nisa ayat 144 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman. Surat Al-Maidah ayat 51 juga sama. Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam surat At-Taubah ayat 23 sama. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau 3 kali saja kita dipanggil, tidak nengok-nengok, iman kita tidak mendengar, walaupun kita tidak beriman. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman, 3 kali Allah. Dan saya katakan masih 4. Setelah itu apa? Kata Allah dalam surat Al-Nisa ayat 44. La tattakhidhu. Dalam ayat 51. La tattakhidhu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 23. La tattakhidhu. Jangan kalian mengambil, jangan kalian mengambil. Apa yang kita tidak boleh ambil, apa yang kita boleh ambil. Ayat itu dengan memberikan. Dalam Al-Quran ayat 194 Allah berfirman,
La tattakhidhu al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali selain orang yang beriman. Dalam surat Al-Maidah ayat 61 Allah berfirman, "La tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd." Jangan kalian menjadikan orang Yahudi, jangan kalian menjadikan orang Nasrani sebagai wali-wali. Mereka itu satu sama lain merupakan bagian dari Allah. Bukan orang kafir itu bagian dari kaum ini. Orang kafir itu satu sama lain merupakan bagian dari yang lain bersama mereka, bukan bagian dari kaum ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 23 Allah berfirman, "La tattakhidhu ahbara wa ikhwanahum awliya'a min dunil mu'minin." Jangan kalian menjadikan bapak-bapak kalian, jangan kalian menjadikan saudara-saudara kalian jika mereka lebih cinta kepada kekufuran daripada cinta kepada keimanan. Jangan saudara Allah dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubin." Apa kalian mau Allah kuasai kalian lalu kalian tidak berkutik? Maksudnya di sini adalah Allah mengadab kalian, Allah benci kalian, Allah tidak ridho pada kalian, Allah hinakan kalian. Mau? Begitu Allah berfirman. Dalam surat Al-Maidah ayat 51 setelah itu Allah berfirman, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa yang menjadikan mereka sebagai wali bagi kalian, berarti dia bukan lagi orang yang beriman, tapi dia merupakan bagian daripada orang kafir, bagian dari orang Yahudi, bagian daripada orang Nasrani. Sama dalam ayat Al-Baqarah ayat 23 Allah berfirman, "Wa may yatawallahu minkum fa ulaika humul zalimun." Barang siapa yang menjadikan mereka orang kafir, barang siapa menjadikan orang Yahudi, barang siapa menjadikan orang Nasrani sebagai wali, maka kata Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Dalam ayat Al-Maidah 51 Allah masih, "Innallaha la yahdil qauman zalimin." Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jangan dikatakan rahmat Allah SWT. Orang yang tidak mematuhi larangan Allah dalam ayat-ayat ini oleh Allah disebut orang yang zalim. Jangan cuma rahmat Allah SWT. Orang yang zalim seperti yang ada dalam ayat-ayat ini oleh Allah katakan bahwa mereka akan dihinakan Allah, akan diazab Allah, akan mendapatkan hukuman Allah SWT. Bahkan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka. Jangan seperti rahmat Allah SWT. Wali itu dalam bahasa Arab asalnya bermakna al-mahabbatu wan nusrah. Artinya cinta dan menolong. Kalau kita ambil dari sini, kalau kalian menjadikan orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani sebagai penolong kalian, sebagai yang kalian cintai, apalagi tentu sebagai pemimpin, maka dia wajibkan Allah SWT. Ayat ini. Oleh karena itu saya sampaikan, dan ini adalah merupakan Jumat yang akhir untuk kaum muslimin, para bapak mengingatkan kita kaum muslimin, khususnya warga Jakarta. Jangan pernah Allah SWT. Oleh karena itu, maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diberi petunjuk oleh Allah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.
wa ala alihi wa